Halo teman-teman petualang, udah siap buat petualangan yang super seru? Kali ini kita bakal ngintip loh ke dalam tubuh kita sendiri. Kita mau ikutin perjalanan makanan yang baru aja kamu makan. Yuk langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh, makanan kesukaan kamu apa? Mungkin apel yang kriuk-kriuk, atau coklat yang lumer di mulut. Enak banget ya. Tapi, pernah kepikiran nggak setelah kamu telan, makanan itu perginya kemana? Nah, disitulah petualangan sesungguhnya dimulai. Penasaran kan? Ayo kita jadi detektif dan ikuti jejaknya bareng-bareng. Jadi, semua perjalanan keren ini itu terjadinya di dalam sesuatu yang namanya sistem pencernaan. Anggap aja ini tuh kayak pabrik super canggih di dalam tubuhmu. Tugasnya, wah penting banget. Dia yang mengubah ayam goreng jadi tenaga buat kamu lari-larian. Atau mengubah nasi jadi kekuatan buat mikir pas belajar. Keren banget kan? Oke, jadi gimana caranya tubuh kita ngubah makanan jadi energi? Ternyata ada dua cara super hebat. Yang pertama, namanya pencernaan mekanik. Gampangnya, ini pas gigi kamu lagi bekerja keras, kunyah-kunyah makanan sampai jadi potongan super kecil. Nah, yang kedua, itu namanya pencernaan kimiawi. Ini bagiannya cairan-cairan ajaib di tubuh kita yang melelehkan makanan sampai jadi lembut banget. Baiklah para petualang, kita mulai perjalanannya ya. Pemberhentian kita yang pertama, gerbang utamanya adalah mulutmu. Hap! Makanan sudah masuk. Petualangan resmi dimulai. Dan begitu makanan masuk, pestanya langsung dimulai. Gigi-gigi kita langsung beraksi loh. Mereka menggigit, mengunyah, pokoknya dihancurin sampai kecil-kecil. Terus, tiba-tiba datang bantuan. Siapa? Air liur. Dia bikin makanan jadi basah biar gampang ditelan, sekaligus mulai proses melunakkan makanannya. Nah, setelah di mulut, makanannya udah jadi potongan-potongan kecil. Dia siap buat meluncur ke stasiun berikutnya. Lewat mana ya? Ternyata lewat perosotan super panjang yang namanya kerongkongan. Siap-siap ya. Wush. Tapi tunggu dulu. Kok makanannya bisa turun sendiri sih? Dia kan nggak punya kaki. Jawabannya, karena ada gerakan meremas yang super keren namanya peristalsis. Coba deh kamu bayangin lagi mencet pasta gigi dari bawah. Pasti isinya keluar ke atas kan? Nah, otot di kerongkongan kita juga kayak gitu. Dia meremas dan mendorong makanan ke bawah. Canggih. Setelah meluncur, blup, akhirnya makanan kita mendarat dengan selamat di pemberhentian selanjutnya. Selamat datang di lambung. Kamu bisa bayangin tempat ini kayak mesin pengaduk paling kuat sedunia. Betul sekali, lambung itu fungsinya mirip banget sama blender yang ada di dapur. Semua makanan yang tadi masuk bakal diaduk-aduk, diguncang-guncang, pokoknya diputar-putar sampai benar-benar hancur. Gak cuma diaduk loh, di dalam lambung, makanan juga dicampur sama cairan super hebat. Cairan ini kuat banget, bisa meleburkan hampir semua makanan. Hasil akhirnya, makanan kamu sekarang udah berubah bentuk jadi kayak bubur yang kental banget. Oke, dari lambung, si bubur makanan ini belum selesai jalan-jalannya. Dia lanjut lagi ke tempat yang bisa dibilang paling penting. Namanya usus halus. Kenapa penting? Karena disinilah semua gizi dan kebaikan dari makanan bakal diserap. Usus halus ini, kalau dibentangin, bentuknya itu kayak selang yang panjang banget. Dan tugasnya itu simple tapi super penting. Dia jadi kayak sponge. Dia bakal menyerap semua yang bagus-bagus, vitamin, protein, pokoknya semua gizi yang berguna buat tubuh kamu. Dan inilah rahasianya. Dari sinilah kamu dapat semua tenagamu. Gizi yang udah diserap tadi langsung dikirim ke seluruh tubuh lewat darah. Makanya, kamu jadi punya energi buat lari-larian, buat lompat-lompat, dan pastinya buat belajar hal-hal baru setiap hari. Tunggu dulu. Jangan kira petualangannya udah selesai. Kan masih ada sisa-sisanya nih. Nah, bubur makanan yang gizinya udah habis diserap tadi bakal lanjut jalan lagi. Pemberhentian berikutnya, usus besar. Jadi, usus besar ini tugas utamanya apa ya? Dia itu kayak pengumpul air. Dia bakal serap semua sisa air dan mineral dari ampas makanan tadi. Nah, setelah airnya diambil, ampasnya jadi lebih padat. Dan inilah yang akhirnya jadi kotoran atau pup. Dan kita sudah sampai di stasiun terakhir. Ini dia pemberhentian paling akhir dari perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Sudah hampir sampai tujuan akhir nih. Jadi, sisa makanan yang udah jadi kotoran tadi nggak langsung keluar loh. Dia nunggu dulu sebentar di tempat yang kayak ruang tunggu gitu. Namanya rektum.
Nanti kalau udah waktunya, baru deh dia keluar lewat pintu keluar terakhir, yaitu anus. Wah, seru banget ya perjalanannya. Coba-coba, kita ulangi lagi rutenya bareng-bareng, biar ingat. Siap? Pertama, dari mulut, terus meluncur lewat kerongkongan, diaduk-aduk di lambung, gizinya diserap di usus halus, airnya diambil di usus besar, dan yang terakhir, keluar lewat anus. Hebat, kamu berhasil mengingat semuanya. Jadi, apa nih yang paling penting dari semua cerita ini? Yang harus kamu ingat adalah setiap satu suapan makanan yang masuk ke mulutmu, itu bakal melewati perjalanan yang super luar biasa ini. Semua itu dilakukan supaya kamu punya kekuatan. Tubuhmu itu hebat banget, kerja keras terus buat mengubah makanan jadi energi khusus buat kamu. Nah, sekarang kamu udah tahu kan rahasia besar di dalam tubuhmu? Jadi pertanyaannya sekarang, makanan sehat super apa nih yang bakal kamu pilih untuk memulai petualangan hebat di dalam tubuhmu hari ini? Jangan lupa, pilih yang terbaik ya, biar tenagamu juga jadi yang terbaik.